Barcelona pada akhirnya tumbang setelah menantang Inter di markas si ular. Datang ke San Siro dengan harapan menggondol si kuping lebar, anak asuh Hansi Flick berharap menang. Namun alih-alih kemenangan, yang mereka dapat justru kemalangan. Barcelona bertekuk lutut usai skor 4-3 menghantam mereka. Kekalahan Barcelona ini seolah mengingatkan kita kembali akan pertandingan 2010, di mana kedua klub ini saling adu gol yang juga berakhir dengan skor tipis. Barcelona kala itu dibekuk di semifinal, sementara Inter lolos dan kemudian memenangkan final. Starting 11 momen kali ini akan membahas Barcelona versus Inter Milan leg kedua semifinal Liga Champions yang mengulang kembali sejarah 2010. Bagaimana ceritanya? Simak selengkapnya. Una misión la final. Begitulah kira-kira teriakan fans Barca ketika pertama kali menjamu Inter di kandang mereka. Belum apa-apa sudah teriak mau ke final. El Barca yang terlanjur sering menang menganggap Inter Milan hanya tim kacangan. Strategi Hansi Flick yang main tabrak bahkan dikira bakal hentikan si raksasa Italia. Ketika Blaugrana memasuki laga, fansnya mengharap skor sempurna. Namun alih-alih skor sempurna seperti yang diminta, Barca malah tertimpa nestapa. Inter Milan yang merupakan pengoleksi trofi UCL sebanyak 3 biji dengan mudahnya menahan imbang sang tuan rumah. Bahkan ketika banyak pihak memprediksi Inter Milan bakal main bertahan, yang dilakukan mereka justru tampil lebih menyerang. Inter mencatatkan 7 buah tembakan penting di leg pertama, dan 3 diantaranya sukses menjebol gawang Barca, sementara Barcelona cuma bisa terengah-engah. Barcelona di leg pertama sejatinya sudah menunjukkan gelagat tak beres. Absennya Lewandowski menjadi faktor utama menurunnya performa lini serang. Sang pemain bintang dipekuk cedera hamstring kala bermain di La Liga dan dipastikan absen dalam laga leg pertama melawan jawara Italia. Lewandowski bagaikan gading yang dimiliki Barca. Kehilangan dirinya jelas sebuah pembeda. Meski begitu, hadirnya Lamine Yamal sukses menjadi solusi sementara bagi mereka. Lamine Yamal mencetak gol penyama 3 menit usai Dumfries menggandakan kedudukan Inter. Wonderkid Barca itu juga berkontribusi dalam 2 gol selanjutnya, memastikan hasil imbang adalah yang paling minimal. Usai melihat hasil leg pertama, Simone Inzaghi pun kecewa. Pelatih asal Italia itu kemudian menganalisa apa yang salah dari permainan Barca. Sebab di leg pertama, semua orang pun tahu ada yang beda dari si raksasa. Jawabannya, betul sekali, digendong Lamine Yamal. Di leg pertama yang serasa segalanya, Barca sebenarnya tampil kurang percaya. Di tengah itu semua, Lamine Yamal menjadi satu-satunya sosok yang tak terpengaruh. Mencetak 1 gol pertama dan berkontribusi dalam 2 gol lainnya. Barcelona jelas terlihat seperti sedang digendong. Melihat situasi yang sangat simpel, Inzaghi pun muncul dengan satu ide sederhana, bunuh permainan Yamal. Jelang leg kedua, Simone Inzaghi membocorkan strategi yang tanpa ampun itu kepada pihak media. Dirinya berkata, kami akan mencegahnya mendapat bola dengan pengawalan ganda. Bukan cuma bola semata, penyampaian ini juga tentunya ditujukan untuk mengajak sewor pada Goals Mania. Jika diperhatikan secara seksama, strategi ini jelas efektif. Mengingat jika Yamal dikawal dan mental mereka terbakar, maka Barca terancam pulang awal. Selain sewor dan pengawalan ganda buat si bintang langka, Inter juga ternyata masih punya senjata lainnya. Giuseppe Meazza yang selalu jadi kuburan tim raksasa. Tampil pincang di leg pertama, Inter berniat hancurkan Barca di leg kedua, dan Meazza jelas adalah solusinya. Namun di tengah rencana yang ditulis nyata, satu kabar datang menyambar, Lewandowski bakal datang, buat fans Barca kembali sesumbar. Bertandang ke Giuseppe Meazza, Barcelona kembali menatap kemenangan sempurna. Barca berharap laga ini berakhir bahagia buat mereka, sekaligus memberikan gelar UCL untuk pertama kalinya sejak 2015. Namun satu hal yang mereka lupa, bahwa Meazza selalu menjadi kuburan tim raksasa, termasuk juga Barcelona.
Dalam sejarah pertemuan keduanya, memang Barca lebih dominan. Tapi jika dilihat dari laga yang terjadi di Meazza, Inter lebih mengerikan. Barcelona versus Inter Milan tercatat terjadi sebanyak 13 kali di Liga Champions. Dalam 13 laga itu, 7 diantaranya terjadi di Meazza, dengan Barca hanya punya 1 kemenangan di sana. Salah satu kemenangan Inter paling memorable dalam sejarah Inter adalah semifinal tahun 2010. Lionel Messi dan kolega dibuat merana kala itu. Laga di San Siro kali ini berubah menjadi pembantaian 3-1 atas Barcelona. Sang raksasa menganggap dirinya bisa membalas. Memang bisa membalas, tapi 1-0 tak cukup buat Inter pulang. Sebaliknya, 1-0 cukup buat Inter menang. Agregat 3-2 akhirnya menghancurkan tim Katalan dan membawa Inter Milan ke partai final. Hal yang sama juga kini terjadi kepada Barca. Bertemu di semifinal, strategi Barca tak berjalan sesuai rencana. Mengharap menang di leg kedua, Blaugrana malah tambah merana. Inter membuka 2 keunggulan di awal laga, namun kemudian Barca memberikan aroma remontada. 6 gol bersarang di gawang keduanya, nyaris seperti leg pertama. Sayangnya ketika extra time datang, disitulah juara sesungguhnya muncul. Inter mencetak gol terakhir di menit 99. Kini mereka tinggal menentukan kemenangan hanya dengan bertahan. Barca, meski masih punya waktu, nyatanya tak bisa selamatkan dirinya. Sesumbar di awal, keok di akhir. Begitulah kira-kira kalimat yang cocok buat fans Barca di UCL musim ini. Seperti halnya Madrid yang ditendang usai banyak gaya, kini giliran Barca untuk menyusul. 2 kakak adik ini memang tak ada bedanya. Berkat kekalahan Barca, Inter Milan pun kini melaju ke fase final. Sementara Barca pulang ke kampung halaman. Inter Milan selanjutnya akan menghadapi pemenang duel Arsenal versus PSG. Namun di antara keduanya, Inter tak perlu heran. Sebab baik Arsenal maupun PSG adalah sama-sama tim menyerang, seperti halnya Barcelona. Jika kita melihat sejarah tahun 2010, pemenang antara Barca versus Inter Milan akan memenangkan laga di fase final. Yang mana dalam kasus itu adalah Inter versus Bayern. Bayern secara kebetulan juga merupakan tim menyerang kala itu, yang kemudian memperkuat status Inter Milan sebagai tim yang buat tim menyerang pulang sebagai pecundang. Jika Inter pada akhirnya pulang sebagai pembawa gelar, maka ini akan menjadi trofi keempat mereka, sekaligus pelipur lara. Sama halnya dengan Barca, Inter Milan sejatinya dijagokan treble musim ini. Sayangnya usai dibekuk AC Milan dan dijatuhkan Napoli, Nerazzurri tak lagi bermimpi. UCL menjadi satu-satunya harapan mereka, dan kini tinggal 1 langkah lagi menuju trofi. Sekian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Inter Milan versus Barcelona yang terasa seperti sejarah terulang. Bagaimana menurut kalian? Akankah sejarah 2010 benar-benar terulang? Di mana pemenang Inter versus Barca keluar jadi juara? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe jika kamu suka videonya. Bagikan ke teman-teman kalian yang juga fans Barca. Sampai jumpa di video selanjutnya.